Laga antara Vietnam melawan Indonesia akhirnya berakhir. Dan seperti yang kita tahu, tim Garuda akhirnya menyerah dengan skor 1-0. Tapi meski kalah, peluang untuk lolos ke babak semifinal masih sangat terbuka. Apresiasi pasti juga layak diberikan kepada semua pemain, karena mereka telah bekerja keras di lapangan. Salah satu pemain yang tampil menonjol di pertandingan tersebut adalah Cahya Supriyadi. Selain sorotan pada hasil pertandingan, sorotan juga layak diberikan kepada fans Vietnam, di mana mereka telah melakukan berbagai cara agar tim yang didukung meraih kemenangan. Salah satunya adalah mencoba mengganggu mental pemain Indonesia sebelum sampai ke stadion. Dan untuk itu, inilah cerita di balik pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia di lanjutan Piala AFF. Ya, pertemuan antara Vietnam melawan Indonesia akhirnya kembali terjadi di ujung tahun 2024. Kali ini di ajang Piala AFF, ajang yang selama ini dianggap yang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Tapi sayang, dalam pertemuan tersebut Indonesia tidak mengandalkan para pemain terbaiknya. Pelatih Sintayong memutuskan untuk memainkan mayoritas pemain muda yang kebanyakan belum memiliki pengalaman di level internasional. Hal inilah yang membuat publik memprediksi jika Vietnam bakal meraih kemenangan mudah atas tim Garuda. Apalagi mereka juga bertindak sebagai tuan rumah dan mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporternya. Pertandingan akhirnya dimulai. Tak mau santai, Vietnam langsung mengambil alih permainan dengan terus menyerang gawang Indonesia. Sementara Indonesia selalu kesulitan untuk melakukan balasan. Untungnya meski terus diserang, lini pertahanan tim Garuda tetap solid. Mereka terus tampil disiplin agar gawang Cahya Supriyadi tidak kebobolan. Usaha dari para pemain Garuda akhirnya berhasil, paling tidak sampai babak pertama selesai. Pada babak kedua, Vietnam tak mau mengendurkan serangan. Sementara permainan Indonesia mulai ada perkembangan karena beberapa kali mereka juga mampu memberikan ancaman. Kali ini, usaha dari pemain Vietnam akhirnya membuahkan hasil. Itu terjadi setelah Nguyen Quang Hai berhasil mencetak gol ke gawang Cahya Supriyadi. Gol yang langsung disambut sukacita oleh fans Vietnam yang ada di stadion. Gol itu ternyata menjadi satu-satunya gol yang tercipta sehingga Vietnam akhirnya menang dengan skor 1-0. Penampilan super apik Cahya Supriyadi. Jujur saja, meski meraih kemenangan, para pemain Vietnam tetap dibuat frustasi oleh para pemain Indonesia. Itu terjadi karena lini pertahanan tim Garuda terus tampil disiplin dan minim melakukan kesalahan. Dari pemain yang ada, apresiasi besar layak diberikan kepada Cahya Supriyadi. Jika kipernya bukan Cahya, mungkin gawang Indonesia bisa jebol lebih dari 2 kali. Sebagai catatan, di laga itu Vietnam mampu melepaskan 18 tembakan, yang mana 4 diantaranya tepat ke arah gawang. Dengan statistik tersebut, paling tidak Cahya mampu membuat 3-4 save penting untuk Indonesia. Performa Victor Detan yang terus mencuri perhatian. Di ajang Piala AFF tahun ini, Victor Detan adalah pemain yang selalu masuk di babak kedua. Tapi saat masuk, ia selalu memberikan warna di lini depan timnas Indonesia. Misalnya yang terjadi pada pertandingan melawan Myanmar. Dan terbaru, pemain PSM Makassar tersebut kembali memberikan warna di lini depan saat melawan Vietnam. Tapi sayang, kerjasamanya dengan Rafael Struijk berhasil digagalkan oleh Philippe Nguyen, kiper dari timnas Vietnam.
Aksi nyeleneh yang dilakukan fans Vietnam. Sebelum pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia dimulai, tiketnya kabarnya sudah sold out dan sempat dijual calo dengan harga 5 kali lipat. Tampaknya fans Vietnam ingin melihat langsung timnya kembali mengalahkan Indonesia. Mereka semakin pede saat tim Garuda cuma menurunkan skuad U22. Namun meski begitu, fans Vietnam tetap was-was. Mereka tampaknya masih trauma dengan kejadian di bulan Maret lalu waktu dibantai Indonesia dengan skor 3-0. Hal itulah yang membuat salah satu fans Vietnam sampai melakukan ritual aneh di stadion. Tampaknya ritual itu dilakukan agar Vietnam berhasil membalaskan dendamnya pada Indonesia. Dan ritual itu akhirnya berhasil, mengingat Vietnam menang dengan skor 1-0. Saat fans Vietnam coba merusak mental pemain timnas Indonesia. Selain main dukun, ada tindakan lain yang ternyata dilakukan fans Vietnam tepat sebelum pertandingan dimulai. Tindakan yang dimaksud adalah saat fans Vietnam mencoba mengganggu mental pemain Indonesia yang waktu itu berangkat ke stadion. Hal itu dilakukan dengan cara memakai flare yang terus dinyalakan di sepanjang perjalanan. Flare itu juga sempat terlihat di dalam stadion. Dengan bukti ini, tampaknya fans Vietnam benar-benar menganggap jika Indonesia adalah rival terberat mereka. With every step we pave the way. Lebih lanjut, meski kalah saat melawan Vietnam, Sintayong mengaku tak terlalu kecewa. Menurutnya, itu adalah pertandingan yang bisa menjadi bukti jika tim muda Indonesia mampu merepotkan skuad utama dari timnas Vietnam. Ini adalah pertandingan yang sulit, tapi para pemain telah menunjukkan mentalnya. Sayang, hasilnya tidak sesuai. Tapi saya sangat yakin tim ini sudah mampu merepotkan tim seperti Vietnam yang mayoritas dihuni banyak pemain utamanya, kata Sintayong usai pertandingan. Sementara itu, pelatih Vietnam yakni Kim Sang-sik akhirnya membuktikan ucapannya sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, timnya akan kesulitan mencetak gol ke gawang Indonesia, dan itu benar-benar kejadian karena Nguyen dan kawan-kawan cuma mampu mencetak 1 gol. Banyak orang yang mengira tim Vietnam akan menang besar. Saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat tersebut. Tapi jujur, saya tidak peduli apakah skornya 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu betapa sulitnya mencetak gol. We won't divide. With every breath we will come fight. Our dreams of glory amplified. We can't be... Kini meski meraih kekalahan saat melawan Vietnam, peluang untuk lolos ke babak semifinal masih sangat terbuka. Kuncinya, Indonesia harus mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir grup B. Untungnya di laga nanti, Indonesia memiliki jatah waktu istirahat yang lumayan lama dibandingkan Filipina. Sehingga itu harus dimanfaatkan untuk meraih 3 poin sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Jadi itulah cerita di balik kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam di lanjutan Piala AFF.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.